Korea dipopulerkan, bahasa Cina dipopulerkan, nggak apa-apa, bukan dilarang. Tapi bahasanya Al-Quran kok kita jadi alergi, kan aneh. Contoh misalnya, cuan, paham semua. Oh, apa tuh cuan? Duit gitu ya. Nah, buat diganti, ya nggak digantilah, ditambahi fulus gitu ya. Apa fulus? Duit, kan podo ya. Cuman bedanya kalau kamu bicara dengan bahasa Cina, kamu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala, baik saja gitu ya. Istilahnya zaman sekarang kan baik aja gitu ya. Baik gitu. Pakai bahasa Inggris, apa itu? Money. Bagus. Nggak salah. Tapi ya baik aja. Begitu pakai bahasa Arab, itu kalimat pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Aku suka mengucapkannya. Pahalanya pahala cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Oh. Ajib atau enggak ajib? Ajib. Makanya nanti saya mulai hari ini dan seterusnya, kalau ceramah mau tak populerkan tuh bahasa Arab. Ya, royet. Itu ada kacang royet di depan tuh. Karena senang Mas Agus itu dengan kata royet gitu kan ya. Toyib itu sampai dipakai. Toyib gitu. Royet. Ya, gimana kondisinya? Alhamdulillah, farhan gitu kan, enak gitu ya. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut, intermezzo sedikit enggak apa ya. Maka saat itulah sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ini yang paling mulia hari ini saya. Karena ketamuan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya. Jadi datang tamu itu Nabi dan dua sahabat, senang nih sahabat. Pertanyaannya, kalau datang ke rumahmu seorang ulama atau keturunannya ulama yang soleh, apalagi itu keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan orang-orang yang mulia, para kiai yang mulia, kedatangan dan kedua tamu ini sebetulnya lagi butuh makan gitu. Kamu merasa bahagia atau aduh ngeruweti meneh gitu. Yang mana? Dan Nabi Muhammad SAW lapar, yang gak sungkan-sungkan datang ke rumah sahabat. Itu namanya keakraban. Manusia gitu loh. Gak gengsi, gak jaim. Masa saya ini Habib mau minta makan ke rumah murid saya. Mertua saya almarhum, putranya Habib Anis itu setelah meninggal dunia itu banyak masyarakat yang menceritakan kepada keluarganya gitu ya. Itu dulu ya tiap hari itu berapa hari sekali main ke rumah saya. Yang lain juga main ke rumah saya bilang, ngapain? Nanya masak apa? Ya masak apa? Masa ini mau dikit gitu ya. Sehingga yang masak itu ya seneng keluarganya itu. Ya ke rumah bibinya, ke rumah pamannya ya. Punya masakan apa hari ini? Seneng gitu. Gak gengsi. Itu menimbulkan keakraban gitu. Nah ini Nabi SAW ke rumah sahabat. Nyari suaminya tadi, yang dicari ya punya makanan enggak gitu loh. Punya makanan enggak. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ya ini untuk cemilannya dulu. Ini saya terjemahkan bahasa bebas ya. Cemilannya dulu. Nih korma. Itu sahabat enggak nanggung-nanggung. Itu pohon korma itu kan ada buah yang sudah layak dipetik, ada buah yang belum layak dipetik, ya, ada buah yang baru mulai tumbuh. Masing-masing itu punya rasa sendiri-sendiri. Mangga matang enak atau enggak enak? Enak. Mangga yang mentah enak atau enggak enak? Enak. Buat lutisan kan juga enak. Korma juga begitu, korma mentah ada enaknya sendiri. Korma setengah matang ada enaknya sendiri. Korma matang enaknya sendiri, tapi harganya beda. Kadang orang itu pilih jual korma yang matang karena harganya itu yang paling mahal. Sehingga kalau yang masih mentah dipetik itu sayang. Ini sahabat nggak pakai sayang-sayangan. Itu satu tangkai dijebol semua, potong bawa ngadep Nabi Muhammad SAW. Ini ya Rasulullah, korma yang masih muda, setengah matang, yang matang. Ini buat engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Cemilannya ini. Rasul yang ngomong, ini kok dipotong semua kenapa gitu ya. Enggak aji mumpung ora kaya awakmu. Lah ngono, nglayani Habib Kiai, Ustaz ki ngene. Sing genah ngono. Jok nanggung-nanggung. Nah, ini modus kita gitu. Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Ya. Apa namanya?
Ya terima kasih, seneng gitu. Tapi seperti ngasih kode gitu loh. Kenapa harus begini gitu ya. Sebetulnya ini udah cukup. Oh enggak, ini buat Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau nanti Pak Yai ngomong begitu terus jangan-jangan ngomong, yes beneran, pengertian. Begitu Habibnya bilang, udah satu piring cukup. Ya kiainya ngomong begitu, satu piring cukup. Wah, alhamdulillah ini model zuhud cocok. Ngirit. Berarti kamu bakhil kan begitu. Jadi dua-duanya harus benar, dua-duanya harus benar. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW duduk menikmatin kurma tadi. Terus sahabat itu mengeluarkan sebilah pisau. Di situ Nabi paham. Ini mau nyembelih kambing ini loh. Ini ngono ki lho cara nglayani kiai, ngono kuwi. Ya, cara nglayani ulama ya seperti itu. Nyembelih kambing. Rasul ngasih, kalau kamu memang mau sembelih kambing, ya jangan nyembelih kambing yang lagi menyusui. Ya, yang nanti air susunya banyak. Itu kan kambing perah. Jangan disembelih. Maka saat itulah sahabat nyembelih kambing. Sambil Rasul masih makan kurma yang enak gitu ya, cemilannya dulu. Sahabat ini sama istrinya masak. Nabi pomah seperti di rumah sendiri. Nyantai, duduk sama Sayyidina Abu Bakar sama Umar, seneng nih, nikmat. Bisa dapat ganjelan luar biasa. Nggak lama datang itu, kambing ya, dimasak 2 jenis. Yang satu dengan kuah, kalau sekarang mungkin gulai gitu ya. Satu dengan kuah, wah gulai kambing ya, jadi pengen nih. Ya, satu dengan kuah, yang satu dibakar, daging bakar. Wah asik tuh, asik ini ya. Asik, daging bakar, ternyata sahabat juga nyuruh istrinya buat roti yang bunder itu ya. Roti gandum itu ya. Kemudian daging tadi dimasukkan ke dalam roti, dikasih sayuran, dibungkus. Jadinya apa itu? Kebab, burger dan kawan-kawannya. Oh, berarti sunnah Nabi juga ya. Makanan yang dimakan Nabi SAW juga ini salah satu jenisnya. Diserahkan pada Rasulullah SAW. Ini saya gabung dengan hadis-hadis yang lain ya. Sama Rasulullah dipegang, kemudian Nabi SAW itu mengatakan sambil menitikkan air mata, serahkan ini ke Fatimah. Fatimah juga sama dengan kami. Ya 3 hari enggak makan, biar Fatimah makan dulu. Masya Allah, dalam kondisi seperti itu Nabi SAW ingat sama putrinya. Nah kadang ini bapak sama ibu zaman sekarang lap, anaknya gak diurus. Ya ini oknumnya ya ada. Bahkan kalau anaknya ngambil, coba entekno, jangan dihabiskan, itu kesukaan ibumu. Masya Allah, dadi mbok ya bakhil polone. Ini akhir zaman ini kadang aneh-aneh gitu. Ini Nabi SAW ingat putrinya, ingat loh ya. Enggak makan dulu, enggak mau makan sebelum dikirim ke rumah putrinya. Sahabat berangkat ke rumah putri Nabi Muhammad SAW. Nah itu juga ngajari, kalau cinta sama aku, cintai juga keluargaku. Diantarkan ke rumah Fatimah. Setelah itu Nabi SAW makan sama sahabat, makan kambing, roti gandum, kurma, gulai. Masya Allah. Pengen apa gak enak? Enak. Nah, cuman endingnya di sini. Falamma ansyabi'u warawu, setelah kenyang, perut sudah terisi makanan dan leher ini terguyurkan minuman. Ya mestinya ya ono susu kambing barang, tadi disebut kambing halub gitu kan ya. Susu kambing ada, air ya ada. Airnya tadi kan katakan air yang enak, al-adzub, yang seger. Airnya ada, susu kambingnya ada. Kambing bakar ada, gulainya ada, rotinya ada, buahnya ada. Dan tadi sunnah, orang kalau mau makan itu diawali dengan makan buah. Sekarang orang baru praktek, di Al-Quran, di hadis Nabi diajarkan, menu pembuka itu buah. Lah kalau kita buah belakangan biasanya ya, salah dalam ilmu kesehatan. Buah dulu, baru yang lain. Lengkap semuanya, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, berkata kepada sahabatnya tadi semua, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, latus alunna an hadan naimi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya, kita ini kamu akan ditanya atas semua nikmat ini. Dapat makan enak ini, kamu akan ditanya. Akhrajakum min buyutikum al-ju',
Tadi kalian keluar dari rumah gara-gara kelaparan. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Dan kalian tidak pulang kecuali setelah diberi nikmat yang seperti ini. Nah, terus diajari di situ dalam riwayat yang lain. Makanya kalau dapat nikmat seperti ini biar nanti di hari kiamat, kiamat enggak kena masalah, syukurono, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kadang kita ini lupa. Alhamdulillah aja susahnya luar biasa. Sebetulnya kan mudah, alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah nanti ditanya di hari kiamat, gimana kamu keluar lapar, kemudian pulang sudah kenyang, bagaimana? Saya udah mengucap makasih loh ya Allah, alhamdulillah. Malaikat kan nyatat engkau maha mengetahui. Nah, masuk kelompok minasyakirin, orang-orang syukur, sana masuk surga. Dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Nah, kalau enggak ngucap alhamdulillah, ngeri itu nanti. Ditanya itu, orang mau warek, gelegean gitu ya. Gelegean banter, sendawanya kenceng, alhamdulillahnya ngelewat. Enggak ada alhamdulillah. Enggak terima kasih sama yang nyugui. Ya, enggak terima kasih sama yang nyugui. Nanti itu jadi suatu pertanyaan di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang syukur. Ya, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Akhiron, tapi belum terakhir. Ini sesi yang akhir, tapi belum terakhir. Kalau kita lihat tadi, Nabi Muhammad SAW sangat santai. Seperti yang tadi saya katakan, kalau capek istirahat. Betul ya? Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, cari, makan, kemudian dimakan. Sayyidina Khadir alaihissalam dan Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika keduanya kelaparan, maka ya keluar cari orang yang bisa kasih makan. Ngetuk pintu, satu ke pintu yang lain di sebuah desa, tapi ya salah masuk kampung karena kampungnya Al-Bukhala. Ternyata bukan salah masuk kampung, memang rencana Allah Subhanahu wa taala agar ketemu dengan rumahnya turunan orang soleh. Rumahnya cicit-cicitnya orang soleh. Dikasih tugas bangun rumah itu kembali. Tapi yang mau saya sampaikan bukan masalah itunya. Ini poinnya lapar cari makan. Kalau lapar ya makan, itu nyantai. Dan untuk urusan makan nih jangan malu minta. Tapi kalau tiap detik minta itu bukan kelaparan, nafsu itu namanya. Ini yang betul-betul lapar ya, lapar ya minta. Jangan gengsi. Jadi kalau memang kamu itu butuh bantuan ya minta tolong gitu loh. Jangan gengsi, nyantai aja hidup. Dan setelah ketemu sahabatnya, Nabi enggak kemudian gengsi. Wah aku Nabi, aku Rasul, masa bilang kelaparan, memalukan gitu. Enggak bilang seperti itu. Bloko apa adanya, itu tidak akan mengurangi kehormatan. Karena dalam yang halal, enggak akan mengurangi kehormatan. Nah ini prinsip-prinsip yang simpel, capek istirahat, ngantuk tidur. Ya sekarang sudah dilupakan orang. Orang sekarang ini kesel ngeyel. No, bahasa Jawanya apa? Ngongso. Iya, ngongso itu apa? Memaksa.